Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Ya, bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita Fajar Victor. Kita akan melanjutkan 5 soal latihan CPNS ya untuk persiapannya. Ini dia. Langsung saja, ini soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Ini soal ketiga. Soal yang keempat dan soal yang kelima. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya ya teman-teman ya. Oke. A few moments later. Baik, untuk soal nomor 51, kita bacakan dulu. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan anak laki-laki dan anak perempuan. Jika diketahui terdapat 8/11 dari 220 anak perempuan tidak mengikuti permainan, dan 2/3 dari 180 anak laki-laki juga tidak mengikuti permainan, maka persentase anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan adalah. Baik, di sini untuk yang anak yang laki-laki dulu ya. Di sini untuk anak yang laki-laki di sini kan 8/11 ya. Untuk 8/11 untuk untuk anak yang perempuan. Saya tulis dulu anak perempuan P aja. P itu 8/11 itu yang tidak ya. Tidak mengikuti permainan. Maka yang kalau kita cari yang mengikuti permainan itu anggap aja totalnya 1, berarti 1 dikurang 8/11. Nah, 1 itu 11/11 ya. 1 itu 11/11 dikurang 8/11. Jadinya 3/11. Ini yang tidak mengikuti permainan. Berarti 3/11 ini akan kita kalikan dengan 220. 220 dibagi 11 itu adalah 20. 20 kali 3 adalah 60. Oke, kita simpan dulu ya teman-teman ya. Baik, sekarang yang 2/3 dari 180 laki juga tidak mengikuti permainan. 2/3 yang tidak mengikuti permainan. Berarti untuk yang laki-laki yang mengikuti permainan pakai 1 juga ya. 1 dikurang 2/3. Nah, 1 ini kan bisa dibuat 3/3 ya, supaya penyebutnya sama. 3/3 dikurang 2/3. Jadi hasilnya adalah 1/3. 1/3 ini kita kalikan juga dengan 220. Coret di sini 200 ya, 1/3 dikali, bukan 220 ding ya. Di sini kan di soal 180 ya. Lupa 180. Jadi 180 dibagi 3 itu 60 kali 1 60. Nah, berarti kalau perempuan yang tidak mengikutinya 60, laki-laki tidak mengikuti 60, berarti totalnya 60 tambah 60 kan 120. Nah, yang ditanya itu kan persentasenya, persentase yang anak laki dan anak perempuan yang tidak mengikuti yang mengikuti permainan. Ini kan yang mengikuti ya, 120 itu yang mengikuti. Berarti persentasenya adalah persentase sama dengan yang mengikuti tadi kan 120 per total keseluruhan, berarti 220 ditambah 180 dikali 100%. Oke, jadi di sini kita bisa buat 120 per 400 dikali 100%. Nah, 100%. Ini 0 coret 2 berarti 120 dibagi 4 ya. Berarti jawabannya adalah 30%. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Umur ibunya 6/7 kali umur ayahnya. Jika umur Rahmi 21 tahun, maka umur ibunya adalah. Oke, umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Saya tulis ya. Rahmi
sama dengan 3/7 kali umur ayahnya. Kalinya titik ya, titik ayahnya. Nah gitu ya. Ini bisa saya buat menjadi 3/7 pindah ke kiri. Jadi kan bisa kita buat jadinya dikali balik ya. 7/3 ya. 7/3 dikali R itu sama dengan A. Nanti ada maksudnya. Oke, lanjut. Kemudian umur ibunya 6/7 kali umur ayahnya. Berarti umur ibu I itu 6/7 kali umur ayahnya juga. Gitu ya. Ini juga bisa saya ubah. Nanti aja deh. Kita lanjut aja dulu. Jika umur Rahmi 21, oke, umur Rahminya 21, R 21. Nah, gitu ya. Inilah yang diketahui di soal. Baik, ini akan saya ubah ya ini ya, teman-teman ya. Nah, lihat di sini ada A. A sama dengan 7/3R. Ini akan saya masukkan A itu ke persamaan kedua ke sini ya. Jadi A-nya saya ganti. Sehingga di sini bisa saya ubah menjadi I sama dengan 6/7 dikali A-nya kita ganti 7/3R. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan di sini R-nya itu adalah 21. Berarti 6/7 dikali 7/3 dikali 21 gitu kan ya. Nah, 7 kali 3 kan di bawah ini 21 ya. Bisa coret dengan ini. Nah, berarti jawabannya untuk si ibu itu adalah 42. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 42. Apakah ada? Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 60 kg adalah 15 mg obat, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat 50 kg adalah, kalau dia senilai, dia makin berat maka obatnya makin banyak. Kalau dia makin dikit maka obatnya makin sedikit juga. Maka di sini saya bisa tulis berat. Di sini kita tulis banyak obatnya ya. Obat. Oke. Kita bikin begini tabelnya. Di sini kalau dia 60 kilo maka 15. Kalau dia 50 kilo maka misalnya M ya, obatnya M. Oke, ini perbandingan senilai. Berarti kalau perbandingan senilai atas per bawah 60/50 itu sama dengan atas per bawah juga 15/M. Lalu kita kali silang, 60 dikali M, ini kali ini kali ini ya. 60 kali M itu adalah 60M. 50 dikali 15. Oke. Berarti M sama dengan 50 dikali 15. Dikali 15 itu per 60. 0 coret. 15 sama 6 sama-sama dibagi 3, 5 sama-sama dibagi 3, 2. Maka 5 kali 5 25, 25 dibagi 2 itu adalah 12,5. Apakah ada jawabannya? Ada ya, berarti jawabannya adalah yang E. Itu ya teman-teman ya. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki oleh Sule. Sule mempunyai permen 12 lebih sedikit dari Teguh. Teguh mempunyai permen 4 lebih banyak dari Randy. Perbandingan banyaknya permen yang dimiliki oleh Randy, Sule, dan Teguh adalah. Oke, kita buat dulu. Pertama adalah Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyak permen yang dimiliki oleh Sule. Berarti R itu sama dengan 3 kali lebih banyak ya. Berarti 3 dari Sule. 3S ya. Kemudian Sule mempunyai permen 12 lebih sedikit dari Teguh. Si Sule sendiri kalau 12 lebih sedikit itu dikurang. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Teguh mempunyai permen 4 lebih banyak dari Randy. Teguh 4 lebih banyak ya. 4 lebih banyak itu berarti pakai tambah ya. Nah, 4 lebih banyak dari Randy. Oke, seperti ini persamaannya. Oke, pertama kita akan bikin
Kita akan bikin sepertinya ini mencari T dulu ya. Saya buat di sini adalah tadi udah menghitung T sama dengan, oh ya, R ini saya akan masukkan ke sini. Nah, berarti R yang ini akan berubah. Berarti di sini T sama dengan R-nya ganti 3S ya teman-teman ya. Dari sini ya. 3S ditambah 4. Oke. S pun ini, nah, T dikurang 12. S yang ini kita ganti dengan T dikurang 12. 3 T dikurang 12. Nah, ini bisa kita cari T-nya. Kita hitung, berarti T sama dengan, ini distributif 3 kali T, 3T, 3 kali 12, min 36, tambah 4. Oke, saya lanjut ke bawah. Berarti di sini 3T, oke, ini berarti negatif 36 ditambah 4 kan negatif 32. Pindah, berarti 32 sama dengan 3T dikurang T. Berarti 32 sama dengan 2T. Maka T sama dengan 32 dibagi 2, maka T sama dengan 16. Oke, ketika kita sudah tahu T-nya 16, maka kita masukkan saja ke sini untuk mencari S. Ya, dan kita simpan dulu tadi T16 dari bawah ya. Kemudian di sini untuk mencari S sama dengan T dikurang 12, maka di sini kita dapat S-nya itu 16 dikurang 12. Berarti 4. Berarti R-nya 3 dikali 4. 3S ya, berarti 3 dikali 4. Nih dari sini ya, teman-teman ya. Berarti ini sama dengan 12. Berarti yang ditanya adalah Randy, Sule, Teguh. Randy banding Sule banding Teguh. Nah, si Randy itu Randy itu 12, sorry. Kemudian S-nya itu 4, kemudian Teguhnya itu 16. Ini semua kita bagi 4. Kita bagi 4. Berarti 12 bagi 4 3, 1 dan 4. Maka jawabannya ini ya, teman-teman ya. Maka jawabannya adalah 3 banding 1 banding 4. Jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut untuk soal yang terakhir. Suatu kotak berisi sejumlah kelereng. Alex mengambil sepertiga dari kelereng di kotak dan seperempat sisanya diambil oleh Bogi. Jika Cahya mengambil 3/4 dari kelereng sisa di kotak, kemudian menaruh kembali 4 kelereng. Sisa kelereng dalam kotak adalah 10. Kelereng semula adalah kemudian menaruh 4 kelereng. Oke, kita akan mulai. Suatu kotak berisi sejumlah kelereng. Alex mengambil sepertiga dari kelereng di kotak. Oke, berarti saya buat di sini adalah dia mengambil sepertiga ya. Maka kalau diambil sepertiga, maka sisanya ya kan. Ini Alex ya. Alex ambil 1/3. Oke, berarti sisanya sisa 1 dikurang 1/3 ya. Berarti ini sama dengan 2/3. Oke, kita simpan dulu. Kemudian siapa lagi nih? Si Bogi ya. Mana Bogi ya? Dan seperempat sisanya diambil oleh dan seperempat sisanya diambil oleh Bogi. Berarti ini kan tadi sisanya 2/3 ya. Berarti Bogi yang ambil. Tapi yang diambil adalah seperempatnya. Berarti 1/4 dikali 2/3. 1/4 dikali 2/3 itu coret 1, coret 2. Berarti 1/6. Ya, 1/6 ya. 1/6 yang ditanya dan 1/4 sisanya diambil oleh Bogi. Jika Cahya yang diambil itu bukan 1/6-nya tapi sisanya. Sisa berarti 2/3 dikurang 1/6 dong ya. 2/3 tadi dikurang 1/6. Berarti KPK-nya 6 bagi 3, 2 kali 2 4 kurang 1. Berarti 3/6 ya.
3/6 langsung aja 1/2. Oke. 1/6, 3/6 itu 1/2 ya. Setelah Bogi ambil, selanjutnya si Cahya kan ya. Jika Cahya mengambil 3/4 dari kelereng di kotak, kemudian menaruh kembali 4 kelereng. Cahya mengambil 3/4 dari kelereng sisa kotak. Sisanya tadi setengah kan ya. Oke, setelah itu diambil oleh si Cahya. Setengahnya dari 3/4 dari setengahnya. 3/4 dikali setengah. Berapa 3/4 kali setengah? Itu 3/8. Baik, untuk sisa si Cahya sendiri itu adalah sisanya ya. Sisa berarti setengah dikurang 3/8. Ini 8 bagi 2 4. Berarti di sini 3 sama dengan 1/8. Nah, 1/8 ini 1/8 A gitu kan, itu sama dengan 6. 6 itu dari mana? Dari 10 dikurang 4 tadi. 10 dikurang 4. Nah, kita buat berarti sisanya A sama dengan 6 dikali 8. Maka 6 dikali 8 itu adalah 48. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, udah deh, selesai 5 soal ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk persiapan CPNS-nya. Silakan teman-teman yang sudah menonton, silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload video terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.